Kita juga akan review terkait arah dan bidang dalam kristal. Oke. Dalam pembahasan kristarografi nanti kita akan menyepakati aturan-aturan tertentu untuk mendeskripsikan koordinat, vektor arah, dan bidang. Ya. Kita contoh ambil satu unit sel yang paling simetris, kubus. Ya. A sama dengan B sama dengan C, alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Oke. Maka dalam sebuah unit sel, sistem koordinat dipilih sedemikian rupa sehingga sumbu X, Y, Z berimpit dengan dimensi A, B, C. Ya. Ini kita ambil. Sebuah vektor dapat digambarkan dari titik origin koordinat. Oke. 0, 0, 0. Misalnya ini kita ambil arah ini. Ini arah berapa sih? Nah, maka kita ambil supaya ujungnya ini ada di titik 0, 0, 0. Oke. Saya tulis ulang menjadi di sini. Ya. Dua arah ini kan paralel ya. Kalau paralel artinya dia menunjukkan arah yang sama. Oke. Nah, tunjuk utara di sini dengan orang di belakangnya menunjuk utara sana. Arah utara kan dua-duanya sama. Ya. Paralel. Oke. Jadi sedemikian rupa sehingga ujungnya ini kita tempatkan di titik 0, 0. Di originnya. Maka kita proyeksikan panjang vektor tadi terhadap sumbu A, B, dan C. Oke, berarti seperti ini. Berarti ini bergeraknya ke sumbu A berapa? Oh, ambil sini titik potongnya. Oh, setengah kira-kira proyeksinya ya. Bergeraknya ke sumbu B berapa? Oh, ke sana 1. Ya. Bergeraknya ke sumbu C berapa? 0, Pak. 0. Ya. Maka kita punya dia memotong sumbu A di titik setengah, memotong sumbu B di titik 1, dan memotong di sumbu C di titik 0. Kita punya setengah 1, 0 di titik potong. Nah, arah kita definisikan sebagai bilangan bulat terkecil dari koordinat titik potong vektor tadi. Ya. Contohnya tadi kita memiliki setengah, 1, dan 0. Oke. Nah, untuk menjadi arah bagaimana? Menjadi pembulatan, bilangan bulat terkecil. Ini tidak bulat, ini separuh ya. Maka kalau kita jadikan bulat, kalikan 2. Jadi setengah kali 2, 1. 2 kali 1 kali 2, 2, 0 kali 2, 0. Ya. Maka ini kita sebut sebagai arah 1, 2, 0. Ya. Ini sesuatu yang sejajar arah 1, 2, 0. Dan ada unit sel lagi di bawah sini. Ini juga 1, 2, 0. Ya. Ini arah 1, 2, 0. Arah dituliskan dalam tanda kurung kotak. Ya. Seperti ini. Tidak ada koma. Vektor yang paralel terhadap arah kristarografi adalah ekuivalen. Misalnya seperti ini. Kita mempunyai arah 100, kira-kira di mana? Gambarnya ini 100, 010, 001. Kita gambarkan kira-kira kemana arah? Karena saja ini titik potong A-nya di 1, titik potong B di 0, titik potong C di 0. Ya. Ini memotong ini 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Ya. Arah sini. Arah 010, arah 001, arah ke atas. Ya. Kalau arah ke bawah ini kira-kira berapa? Nah, kita ingat, ini ujungnya kita taruh di sini. Ya. Kita gunakan unit sel di bawahnya. Ini ada unit sel lagi. Oke, berarti ini setara dengan ini. 00 min 1. Ya. Ini 00 min 1 min 1 00 10. Ini ekuivalen, panjangnya sama. Oke, semua sisi kubus ini panjangnya sama. Maka kita sebut sebagai arah yang ekuivalen untuk kubus. Ya, untuk kristal kubus ekuivalen. Kita sebut sebagai family, keluarga arah. Arah-arah yang ekuivalen dikelompokkan dalam satu family dengan notasi kurung lancip seperti ini. Nah, ini family 100, bisa 100, bisa 1
min 100 bisa 010 bisa 001 dan seterusnya. Untuk kubus memiliki 8. Ada 8 member, 6 ya. Ada 6 member dari. Untuk tetragonal, saya kita punya unit sel tetragonal. Berarti C-nya sama ya. C-nya berbeda. Maka 100 dan 010 sama. Tapi ini tidak sama dengan 001. Ya. Kenapa? Karena C-nya berbeda. Dimensi C-nya berbeda. Oke. Untuk tetragonal. Untuk tetragonal C-nya beda. Jadi arah ini, arah sana, arah sini sama. Tapi berbeda dengan arah atas. Ya. Berbeda dengan arah dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang bidang. Sedikit berbeda dengan bidang. Bidang kristalografi dipilih agar tidak memotong titik origin. Kalau arah tadi awalnya dari titik origin, ya. Tetapi bidang dipilih supaya tidak memotong sedemikian rupa sehingga tidak memotong titik 00. Ya. Kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Dinyatakan dari fraksi ABC seberapa, 1A setengah A, 2B setengah B, ya, 1C atau 0C. Oke. Kemudian kita buat namanya bilangan bulat terkecil dari nilai kebalikan, nilai resiprokal. Titik potong sebagai identitas bidang dituliskan dalam kurung normal HKL, identitas sebagai indeks Miller. Bidang-bidang yang ekuivalen dikelompokkan dalam satu family dengan notasi kurung kurawal seperti itu. Ya. Kan contoh dalam kubus seperti ini. Yang pertama, kira-kira dia bidang berapa? Kita lihat titik potongnya. Dia memotong X di mana? Di setengah. Dia memotong B di 1. Dia tidak memotong C. Berarti memotong C di posisi tak terhingga sana. Memotong di tak terhingga. Nah, kita tuliskan dia memotong X-nya di setengah, memotong B-nya di 1, memotong C tak terhingga. Kita resiprokalkan, kita balik seper, 1 per setengah, 1 per 1, 1 per 1 bagi setengah berapa? 2. 1 bagi 1? 1 bagi tak terhingga? 0, Pak. 0. Maka ini kita sebut sebagai bidang 2, 1, 0. Oke. Paham ya? Kalau yang ini, dia memotong X di 1, memotong Y di 1, memotong Z di 1. Kita balik tetap 1, 1, 1. Berarti ini bidang 1, 1, 1. Oke. Nah, hubungan bidang dengan arah bagaimana? Kira-kira kalau arah 1, 1, 1 di mana? Ini jadi titik originnya di sana, titik potong X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Ya, berarti di sini ya. Ini bergerak 1, saya bergerak 1, ke sana bergerak 1. Oke. Ini adalah arah dari 1, 1, 1. Ya. Jadi, arah 1, 1, 1 ini selalu dia menunjukkan arah dari bidang 1, 1, 1. Ya, kalau ini bidangnya 1, 1, 1, maka arah 1, 1, 1 ini tegak lurus bidang tadi. Oke. Arah dan bidang ini bisa kita gunakan enak, ya, karena 1, 1, 1 dan arah 1, 1, 1 dan bidang 1, 1, 1 itu melambangkan posisi yang sama. Oke. Sama juga nanti dengan arah di bidang kristal ini juga ada memiliki ekuivalensi. Contohnya bidang kubus, ya. Ini kira-kira bidang berapa ini?
lihat saja X-nya memotong X di tak terhingga, memotong Y di 1, memotong Z di tak terhingga. 0, 1. Ternyata ini ekivalen dengan bidang yang depan. Luasnya sama, hanya menghadap arahnya yang berbeda. Yang depan ini memotong X di itu, memotong Y tak terhingga, memotong Z di tak terhingga. 1, 0. Di bidang 1, 0, 0. 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, dan sebagainya kita sebut sebagai satu famili. Bisa di tetragonal, ya. Di tetragonal kan ini ya, A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Maka bidang kiri, kanan, depan, belakang ini satu famili. Ini satu famili. Tetapi ini bukan merupakan satu famili, karena luasnya berbeda. Ya, untuk sistem tetragonal. Jadi bisa dipahami ya. Oke, coba. Di antara arah-arah berikut mana yang tegak lurus satu sama lain? Arah direction 1, direction 2, direction 3. Mana antara D1, D2, D3 ini tegak lurus apa? Bagaimana caranya supaya kita tahu ini tegak lurus atau tidak? Pakai vektor saja. Tegak lurus itu vektor arah. Tegak lurus artinya kan sudutnya 90. Maka misalnya kita pakai dot produk ya. D1 dot D2 adalah misalnya D1 misalnya D2 kali cos 90. Cos 90 0 ya. Jadi kalau dot produknya adalah 0, maka kita bisa deduksi bahwa arah-arah tersebut tegak lurus. Jadi misalnya kita punya 1, min 2, 3 dan min 3, 4, 2. Nah, berapa dot produknya? Min 3, min 8, min 6. Ya, min 3 dikurangi ditambah min 8, min 11 dikurangi ditambah 6, minus 5. Ini tidak tegak lurus berarti 1 dengan 3. Apa kalau 1 minus 2, 3 dengan 3, 3, 1. 3 minus 6 plus 3, 0. Nah, jadi ini kelihatan bahwa D3 dan D1 tegak lurus. Oke. Kalau sudut bagaimana? Hitung sudut yang terbentuk oleh bidang 120, bidang 120 dan bidang 210. Kira-kira berapa? Ya gunakan saja. Ini sudut antara bidang ya kita ambil arahnya saja. Ini bidang 120, berarti arah 120 juga ke arah 210, arahnya juga sama. Oke. Nah, coba saja arah 120 dan 210. Oke. 120 210. 2 plus 2 plus 0. Oke. Hasilnya 4, berarti tidak 90 derajat ini. Kira-kira berapa? Ya, kita gunakan saja bidang dot produk ya, A dot B, besarnya A, besarnya B, cos theta. Maka cos theta A dot B dibagi besarnya A, besarnya B. Ya, A dot B-nya tadi 4 dibagi besarnya A, 1 kuadrat plus 2 kuadrat, 3 kuadrat. Ya, akar 3, 4 per 3. Oke. Yang cosnya 4 per 3 berapa ya? Berapa bisa ketahuan sudutnya ya? Nah, ini bagaimana cara kita menentukan sebuah arah ini berada pada sebuah bidang? Ya? Paralel bidang atau tegak lurus dari bidang? Nah, tadi bisa dengan dot produk atau cos produk. Misalnya dengan dot produk, kalau hasilnya 0, maka arah itu pasti tegak lurus berapa? Ya, bisa dipahami ya?
Pokoknya dengan berproduk atau berseproduk. Kalau tegak lurus berarti bagaimana kalau paralel. Nanti sambil Anda kerjakan tulisnya di. Nah, untuk logam ada beberapa yang memiliki umumnya 3 ini yang menjadi struktur kristal. Ya. Contoh BCC ini besi alfa, kromium, wolfram, molybdenum dan sebagainya. FCC ada besi gamma, tembaga, perak, perak, emas dan nikel. HCP kita dapatkan beryllium, kadmium, magnesium, titanium alfa. Ya. Logam umumnya memiliki struktur kristal paling mampat, paling pack, paling rapat, ya, ruang-ruang yang terbuangnya kecil. FCC dan HCP. Okay. Nah, sebagian atom tersusun dalam struktur BCC. Ya. Beberapa logam memiliki struktur yang kristal lebih dari 1. Contohnya besi. Dia bisa BCC, bisa FCC tergantung suhu dan tekanan. Ya. Nah, seperti ini kita sebut sebagai alotropi. Misalnya besi pada suhu rendah BCC, sedangkan pada suhu tinggi FCC. Kita ambil satu persatu contoh BCC untuk menghitung secara teoritis, ya, seberapa efisien penggunaan ruangannya ini di situ atom. Ya, kita lihat di sini ada ruang-ruang yang tidak terpakai, ya. Ini kan inefisiensi. Seberapa efisien packing model BCC ini? Kita lihat di sini. Representasinya, lattice-nya, ujung-ujung dan tengah satu. Ya. Tapi kenyataannya kan atom-atom ini bersentuhan. Maksud ada ruang hampa di sini kan atomnya pasti akan crumble, ya. Akan kolaps. Maka pastilah bentuknya dia sudah mepet, bersentuhan satu sama lain. Oke. Maka kita bisa lihat ini dari diagonal ruangan depan sampai belakang. Ini ada satu radius atom, kemudian ketemu satu radius atom lagi, kemudian ketemu satu radius atom lagi, kemudian ketemu satu radius atom lagi. Oke. Maka ini panjangnya adalah 4R. 4 kali radius atom dari sini sampai sini. Ini 1 radius, 2 radius, 3 radius, 4 radius. Nah, kita ingin tahu hubungannya terhadap A, panjang sisinya itu berapa sih? Kalau ini kita tahu A, ini juga A, maka ini juga A, maka garis diagonalnya ini adalah Pitagoras, ya, akar A kuadrat plus A kuadrat. A akar 2. Oke. Dan kita sudah tahu ini A akar 2. Di sini panjangnya adalah A, maka A akar 2, A di sini berapa? Ya, A kuadrat ditambah 2A kuadrat diakar. Oke. 3A kuadrat atau A akar 3. Oke. Panjang diagonal ruangan dari sebuah kubus adalah A akar 3. Maka kita bisa hubungkan bahwa A akar 3 itu setara dengan 4R. Ya. 4R sama dengan A akar 3. Oke. Nah, ini hubungan secara geometrisnya seperti itu. Kemudian kita bisa juga menghitung ada berapa banyak atom sih yang terdapat dalam struktur BCC ini. Maka kita lihat di tengahnya kita dapat satu atom full, ya, yang biru. Di ujung atas kita dapat 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, dan sebagainya. Oke. Ada 8 yang merupakan 1/8 atom. Dan ada 1 yang atom utuh. Maka totalnya 8 kali 1/8, 1 plus 1 yang utuh. Ya. Untuk PCC terdapat 2 atom. Dan tadi kita juga punya hubungan 4R sama dengan A akar 3. Maka densitasnya kira-kira berapa sih? Ya, seberapa dense, seberapa pemakaian ruangnya seberapa efisien. Oke. Maka ruang yang terpakai dibanding ruangan yang tersedia, terpakai kan ada 2 atom, ya. 2 kali volume atom berapa?
volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Ya. Sedangkan volume total dari kubus berapa? A kali A kali A. Ya. Kalau A 4R sama dengan A akar 3, maka A itu 4/3. 4/3 R, gitu ya? 4R per akar 3. Oke. Maka kalau volumenya adalah A pangkat 3 berapa? 64R pangkat 3. Berapa hasilnya? 64R pangkat 3 kali 9. 3 kok 9. 3 akar 3. Ya. Maka kita bisa tuliskan 64 R pangkat 3 dibagi akar 3. Akar 3-nya saya taruh atas. Oke. R pangkat 3 hilang. Berapa ini jadi? 2 kalikan 4 kalikan akar 3 dibagi 64 kali 3. Oke. Berapa di 8? Gitu ya? Iya, Pak. Saya kecil, tambah pi. Oke, kalikan pi. Jadi kira-kira rasionya akar 3 pi akar 3 dibagi 24. Oke. Berapa? Nanti kalau kita hitung harusnya kira-kira 0,68. Ya. Jadi 68% ruangan di kubus itu terisi oleh atom. Sisanya ruang kosong. Oke. Nah, kita bandingkan dengan ada yang lebih mampat lagi tidak? Ini ternyata struktur FCC. Ya. FCC lebih mampat. Ini tadi FCC apa? Di ke-8 ujungnya ditambah di tengah-tengah dari masing-masing permukaan. Oke, nah, gambarnya seperti itu. Kan kita lebih jelas melihat di sini ya. Kalau ini A, maka 1R, 2R, 3R, 4R. Ya. 4R sama dengan A akar 2. Oke. Nah, sekarang jumlah atomnya ada berapa? Ini yang di ujung-ujung ada 8. Ada 8 atom seper 8. 8 kali seper 8 1. Dan ada separuh atom. Ya. Di atas separuh, bawah juga separuh. Ini depan separuh, belakang separuh. Kiri separuh, kanan separuh. Ada setengah atom di 6 sisi. Maka setengah kali 6. 3. Oke. Total ada 4 atom. Oke. Kita bisa hitung juga kerapatannya berapa. Ya, volume yang terpakai dibagi yang tersedia. Ya. 4 kalikan, tadi sudah ada 2-nya. 4 kalikan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi yang tersedia berapa? Nah, dari sini ya. A sama dengan 4R. Jadi kalau A pangkat 3 64 R pangkat 3 bagi 2 akar 2. R pangkat 3 dibagi 2 akar 2. R pangkat 3 hilang. 4 kali 4 16, 64 kali 4. Ya, tinggal disetarakan aja. Oke. Ada pi 2 akar 2 dibagi 4 dibagi 3. Oke. Ini 12. Nah, kira-kira nanti kalau kita hitung APC-nya, atomic packing density-nya paling masih paling rapat, paling dense, ya, 0,74 atau 74%. Artinya 74% ruangannya terpakai oleh atom. Oke, ini yang paling rapat FCC dan heksagonal prospek HCP. Ya. Ini juga sama untuk HCP juga nanti menghasilkan nilai yang sama 0,7.
Ya, jadi antara FCC dan HCP yang memiliki packing density yang sama.